Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, kita punya 17.500 pulau, ada lebih dari 1.300 suku dan 700 bahasa daerah. Kita penuh dengan keanekaragaman. Salah satu pulau yang kaya akan budaya dan tradisinya adalah Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan. Ada satu tradisi yang menjadi simbol keberanian dan kesetiaan. Tradisi yang bukan hanya sekadar ritual, tapi juga bagian dari perjuangan dan loyalitas. Tradisi yang dikenal dengan nama Angaro. Sejarah Aru yang pernah saya dapat itu muncul sebenarnya kesepakatan beberapa budayawan pada zaman dahulu itu sekitar tahun ya 1990-an atau sekitar 80-an gitu. Itu disepakati Aru muncul di tahun 1300. Tetapi sebelum tahun 1300-an itu sudah ada Aru dari beberapa semisal Bate, Kasuwiang, seperti itu sudah ada. Jadi setiap Bate atau Kasuwiang itu memiliki Aru tersendiri. Seperti Baralompo ada, Mangasa ada, Tombolo ada, Mangasa, Tombolo, terus Samata. Itu ada semua Arunya. Angaro berasal dari kata dasar aru yang berarti sumpah atau ikrar yang diucapkan oleh seseorang kepada seorang raja atau pemimpin. Di masyarakat, kita masih sering melihat dan mendengar Angaro dalam berbagai acara. Namun yang seringkali kita tidak pahami adalah makna sebenarnya dari tradisi ini. Aru itu cuma diperuntukkan untuk raja. Memang untuk raja, dan ritualnya itu ritual Arunya itu cuman pelantikan dan perang. Seperti itu. Adapun yang sekarang lagi tren itu Aru di perkawinan itu tidak ada sebenarnya, tidak ada. Cuman kalau saya bisa flashback itu di tahun 90-an untuk melestarikan item budaya Aru itu, makanya diikutkan ke dalam ritual perkawinan seperti itu. Jadi banyak yang salah kaprah sebenarnya. Tabe karay, kita mau pura mama. Rinalekang malabirita, Ritsa ri karatuanta, Riempoan matinggita, Inakeminne, Lambara tasisang lakna butagoa, Beranjak kun patepa, Pangkuluk kun soyang, Ikatejet ne karay, Naikambe matamamang, Asalang ko jet. Nawang batang umay. Ikatayangin. Naikambele ko kayo. Ang lirik ko angin. Tamarunang lekok kayo. Ikatayangin karay. Naikambele ng panjay. Ang tali ko dyan. Namaminaw ang buwan ng panjay. Magkanamamakip may. Naikambele magpadjari. Ranjap mukma makip mai, nai kambe manggaukan. Inay mo salang, tapat tayo ito niya. Tawa piada kiada ka, kusalaga sirin na, kuisarap panalakin na. Pasang riyan at iboko, kutanan riyan at anjari, tumakanaya, natanarupay kanan na. Inay mo salang, tawa pataw yang ito niya nga. Tawa patrupay ka ka, kusaragi sirin na, kuwi sarap palalakin na. Napun na salang takamaya, ang uko na rekanta ka rin. Bang kajarat ko, tinrang pateunjok. Tabe, ipamupurang mama. Preparingnya itu, bahasa kerennya sekarang itu preparingnya itu, ada namanya ritual yang biasa saya sebutkan itu kawaru, di mana beberapa item semisal pasapu, baju
baladada, baroci, lipas sabe, dan pak bak atau orang bilang sekarang Taliban Nang. Dan utamanya itu sebilah besi. Badik untuk orang Makassar itu merupakan saudara terdekat. Konon sebelum Islam masuk, laki-laki itu kan sudah hilang satu rusuknya, tidak genap ki. Konon inilah turun rusuknya laki-laki Makassar menjadikan badik seperti itu. Kalau dahulu tentunya lebih lengkap versi, ada unsur spiritualnya, jadi ada panritanya, ada diroyong-royong juga, bahkan ada sampai membuat acara yang memang ramai, jadi ada seperti pengukuhannya seperti itu. Nah, untuk zaman sekarang lebih simpel, jadi mulai dulu dari penyiapan bahan baku. Untuk bahan baku saat ini kita menggunakan bahan dari luwu, istilahnya lemek luwu. Lemek luwu itu, lemek bahasa Bugis, istilahnya itu artinya besi yang terkubur. Nah, karena ditemukannya di luwu dan jenisnya bahan-bahan atau besi luwu, dinamakanlah lemek luwu. Nah, setelah bahan baku siap, kita bawa ke pandai besi. Kemudian di sana disusun sesuai pola atau pamor yang kita inginkan atau kita target. Disusun, dicampur dengan bahan lain, kemudian ditempa. Jadi prosesnya itu penyusunan, kemudian dipukul sampai padat rapat, memanjang, kemudian dilipat kembali, bahkan ada lipat sampai 3 kali, 5 kali, atau 7 kali. Dia diberi pemasangan baja. Kalau khususnya untuk badi Bugis dan badi Makassar itu namanya baja jepit. Kalau untuk lu baja gantung. Nah, pemasangan baja, setelah itu ditempa kembali sampai rapat. Nah, ketika sudah rapat, terakhir adalah pembentukan. Jadi pembentukan sesuai model yang diinginkan, baik itu model badi Makassar ataupun model badi Bugis. Nah, setelah selesai ditempa, lanjut proses penggurindaan. Jadi merapikan bentuk, kemudian membentuk bevel. Bevel itu sudut miring ketajaman. Nah, setelah itu semua sudah rapi, dipoles, sudah rata, tidak ada bekas gurinda, mulus. Persiapan untuk disepuh. Disepuh atau disapo atau disepo. Nah, itu kalau istilah dunia pisau itu hardening atau pengerasan baja. Nah, setelah proses pengerasan baja, lanjut proses mengasah. Nah, setelah proses mengasah, besinya harus tajam ya, dan runcing. Jadi bagaimanapun, meskipun dia benda seni, tetap kita memperhatikan aspeknya sebagai senjata. Lanjut setelah sapo atau sepuh, kita lanjut ke bawah ke pandai kayu atau pandai wanua untuk dibuatkan gagang dan sarung. Setelah selesai gagang dan sarung, lanjut lagi untuk dibuat sumpak atau kalasa. Itu sumpak kalasa ring yang memegang gagang. Nah, kalau kalasa istilah bahasa Bugis, sumpak istilah bahasa Makassar. Setelah gagang, sumpak, sarung jadi, semuanya sudah selesai di finishing. Terakhir adalah proses memunculkan pamor. Jadi untuk saya biasanya dia terakhir supaya besinya itu tetap mulus, karena kalau sudah dimunculkan pamornya tidak bisa diganggu-ganggu lagi. Seperti itu. Ayo kita lestarikan budaya, jaga, tetapi sesuai patron dan atau pakem. Seperti itu. Jangan karena bede bagus ki, cantik itu, tarik ke sini, cambuk itu, kasih masuk ke sini, dijadikan satu, baru kita katakan ini melestarikan budaya. Tidak gitu. Sebagai bangsa yang kaya akan budaya dan tradisi, kita punya tanggung jawab besar untuk melestarikan dan menjaga warisan leluhur yang telah diturunkan kepada kita. Anggaru dan badi bukan hanya sekedar ritual atau senjata, tetapi simbol dari nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh generasi terdahulu. Sebagai anak muda, kitalah harapan untuk memastikan tradisi ini tetap relevan di masa yang akan datang. Bukan hanya sebagai mahakarya atau warisan lokal, tetapi sebagai bagian dari identitas dan kebanggaan bangsa yang harus terus hidup dan berkembang untuk Nusantara.